Api, asap hitam, gedung-gedung terbakar, teriakan-teriakan ribuan massa terus berkobar seiring amarah yang dilampiaskan. Dari Bangladesh, Sri Lanka, dan Nepal, serangkaian demo berkobar karena tak puas dengan pemerintahan masing-masing. Indonesia sempat mengalaminya pada akhir Agustus dan awal September 2025. Tetapi mulai dingin setelah suara rakyat didengar meski belum sepenuhnya. Dari semua rangkaian protes itu, ada sejumlah benang merah yang saling bertaut. Mulai dari elemen penggeraknya yang berasal dari kalangan Gen Z alias anak muda, hingga akar masalah di masing-masing negara. Teori dalam buku Why a Nation Fail terasa begitu relevan untuk memandang badai kemarahan publik itu. Apa kesamaan aksi protes di Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka? Dan seperti apa benang merahnya? Di Asia Selatan, aksi protes terbaru terjadi di Nepal sejak 8 September 2025. Demo dipicu oleh larangan media sosial yang dianggap tak mematuhi aturan pemerintah. Lebih dari 60% penduduk di Nepal berasal dari kalangan anak muda, maka tak heran pelarangan media sosial dianggap sebagai pembungkaman publik. Ditambah, Nepal juga sangat bergantung pada media sosial, terutama bagi para pekerja imigran dan pengusaha online. Namun akar masalah di Nepal lebih dalam. Mulai dari kesulitan ekonomi yang menjerat rakyat sejak lama, meningkatnya pengangguran, dan adanya praktik korupsi yang merajalela. Semua semakin diperparah dengan flexing gaya hidup mewah para keluarga dan anak-anak pejabat. Perdana Menteri KP Sharma Oli kemudian mengundurkan diri dan belum juga berhasil meredam amarah rakyat. Di Bangladesh dan Sri Lanka tak jauh berbeda. Pada 2024, demo besar-besaran yang dipimpin mahasiswa dipicu oleh pembatasan jumlah posisi pegawai negeri sipil. Padahal, angka pengangguran di Bangladesh tinggi dan banyak anak muda yang tak memiliki pekerjaan. Aksi protes berujung pada pemberontakan besar-besaran yang menewaskan ratusan orang. Meski Perdana Menteri Sheikh Hasina yang telah berkuasa selama belasan tahun digulingkan, namun sudah setahun berselang situasi di Bangladesh tak kunjung membaik. Partai-partai politik masih berselisih tentang tanggal pemilu, kekerasan massa masih terjadi, soran politik antar parpol dan permusuhan terhadap kelompok minoritas masih terus meningkat. Unjuk rasa di Sri Lanka pada 2022 memiliki duduk perkara yang tak jauh berbeda. Rakyat marah karena masalah kesulitan ekonomi, isu HAM, dan korupsi yang tak kunjung rampung. Presiden Gotabaya Rajapaksa yang memiliki hubungan keluarga dengan pendahulu-pendahulunya kemudian digulingkan. Namun, sama seperti di Bangladesh, akar masalah masih juga belum tuntas. Dari semua rangkaian protes yang terjadi di Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka, ada kesamaan akar masalah. Mulai dari keresahan atas situasi ekonomi yang menyulitkan, kebijakan pemerintah yang tak berpihak pada rakyat, korupsi, dan sikap nirempati dari para pejabat dan keluarganya. Protes terhadap pemerintahan sejatinya sudah berlangsung selama bertahun-tahun di berbagai belahan bumi dan saling memiliki kesamaan. Darren Acemoglu dan James Robinson pun mengkompilasi sejumlah aksi unjuk rasa di dunia dan menganalisisnya dalam buku Why a Nation Fail. Seperti apa pandangan Acemoglu dan Robinson itu? Darren Acemoglu dan James Robinson dalam buku Why a Nation Fail menjelaskan negara gagal bukan karena miskin sumber daya atau salah tata kelola semata, melainkan karena memiliki institusi politik dan ekonomi yang eksklusif. Dalam sebuah institusi eksklusif, kekuasaan hanya terkonsentrasi pada segelintir elit. Pemerintah jadi lebih sibuk mempertahankan kursi kekuasaan ketimbang melayani rakyat. Dan dalam institusi eksklusif, pejabat cenderung melanggengkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akibatnya, rakyat merasa diabaikan dan aspirasinya dibungkam, memicu pergolakan kemarahan publik. Kedua, karena adanya institusi ekonomi yang eksklusif, di mana sumber daya ekonomi hanya dikuasai segelintir elit. Kekayaan terkonsentrasi, ketimpangan melebar, sementara banyak rakyat hidup dalam kemiskinan. Dari semua teori Acemoglu dan Robinson itu, terdapat relevansi dengan realita yang terjadi di Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka. Di Nepal, adanya larangan media sosial menandai bahwa institusi menutup partisipasi rakyat. Di Bangladesh, pembatasan pendaftaran PNS dan konflik politik menunjukkan institusi hanya melayani kelompok berkuasa. Dan di Sri Lanka, terjadi transisi tanpa reformasi atau elit lama berganti elit baru dan membiarkan akar masalah tetap ada.
Singkatnya, menurut penulis buku Why Nation Fail atau Negara-negara yang Gagal, instansi politik dan ekonomi yang eksklusif menjadi kata kunci penyebab sebuah negara mengalami gejala kegagalan. Dari Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka, amarah publik bukan hanya reaksi spontan terhadap satu kebijakan, melainkan letupan dari akumulasi kekecewaan yang menahun. Ketidakadilan ekonomi, korupsi yang merajalela, serta institusi yang lebih berpihak pada elit ketimbang rakyat telah menjadi bahan bakar utama bagi lahirnya protes di jalanan. Teori Acemoglu dan Robinson dalam Why Nation Fail memberi kita kerangka untuk membaca realita ini. Negara gagal bukan karena miskin sumber daya, tetapi karena memiliki institusi eksklusif yang menutup ruang partisipasi rakyat. Pertanyaannya, apakah para pemerintah di kawasan ini berani mengubah jalannya sejarah dengan membangun institusi yang inklusif, terbuka, dan adil? Atau justru memilih mempertahankan pola lama yang hanya memperdalam jurang antara penguasa dan rakyat? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.